Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali lagi Ada Apa Gerangan tayang malam hari, tentu untuk menemani waktu sebelum tidur teman-teman sekalian. Nah, ada cerita apa kali ini? Malam ini ada sebuah cerita yang cukup mengerikan. Jadi ada seorang wanita yang bekerja di sebuah rumah mewah sebagai asisten rumah tangga. Namun ternyata dia akan dijadikan abdi setia oleh pemilik rumah itu yang merupakan pemuja iblis. Untungnya wanita yang bernama Lastri itu berhasil keluar dari rumah tersebut dan mendapatkan bantuan dari tetangga sekitar rumah itu. Lalu apakah Lastri bisa bebas begitu saja? Kita simak langsung cerita lengkapnya. Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Kisah ini berlatar pada tahun 2005, di mana pada tahun tersebut Lastri mengalami kejadian yang hampir membuatnya gila karena gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang memang menginginkannya. Malam itu, Lastri yang baru beberapa bulan bekerja di rumah besar milik Bu Ratih secara tidak sengaja mendengar percakapan majikannya dengan seorang perempuan tua kepercayaan yang sudah bekerja mengurus semua kebutuhan di rumah mewah tersebut. Dari balik pintu sebuah ruangan yang selama Lastri bekerja di rumah itu belum pernah dibukanya, dia dengan jelas mendengar beberapa rahasia yang ternyata tidak diketahui oleh siapapun, baik yang berada di rumah itu maupun para tetangga yang ada di sekitar rumah tersebut. "Aku lupa, Sar, sudah berapa tahun kau mengabdikan diri di rumah ini?" ujar Bu Ratih kepada Mbok Sarti yang merupakan orang kepercayaan Bu Ratih di rumah besar yang dihuni oleh beberapa orang tersebut. "Sekitar 25 tahunan saya sudah bekerja di rumah ini, Ndoro," balas Mbok Sarti yang memang sudah terlihat renta. "Apakah kau tidak ingin menjadi sepertiku, Sar? Kelihatan muda, cantik, dan masih digandrungi para lelaki kaya di luar sana?" tanya Bu Ratih kepada Mbok Sarti yang membuat suasana terdengar hening sesaat. "Ampun, Doro, saya sudah merasa cukup hidup seperti ini, dan saya juga merasa senang karena suami dan anak-anak saya dapat hidup dengan layak dan keadaan mereka baik-baik saja hingga saat ini," balas Mbok Sarti yang terdengar sangat tenang kala itu. "Lalu, apakah kau sudah mendapatkan pengganti yang sesuai dengan apa yang aku inginkan, Sarti?" tanya Bu Ratih yang terdengar cukup tegas di telinga Lastri. "Sudah, Doro. Saya yakin Lastri mau dan mampu menggantikan tugas saya," jawab Mbok Sarti dengan yakin. "Kalau begitu, kau akan segera aku bebaskan dari kewajibanmu, Sar. Dan aku sangat berterima kasih atas apa yang telah kau lakukan kepada keluargaku, khususnya pada diriku sendiri," balas Bu Ratih yang membuat suasana kembali hening. Beberapa saat kemudian, Lastri mendengar suara Mbok Sarti yang seperti tercekik dan terus meminta ampun kepada Bu Lastri. Rasa takut pun mulai membayangi Lastri yang masih berdiri di depan pintu sebuah ruangan yang biasanya hanya didatangi Bu Ratih bersama Mbok Sarti setiap 1 bulan sekali. "Ampun, Nyai, ampun," rintih Mbok Sarti yang suaranya terdengar serak seperti orang yang sedang tercekik. "Kau sudah tidak aku butuhkan lagi, Sarti, dan malam ini kau harus ikut bersama sesembahanku," bisik Bu Ratih yang suaranya terdengar sedikit berbeda di telinga Lastri. Dan ketika Lastri berada di puncak rasa takutnya,
Lastri pun berniat untuk segera meninggalkan tempatnya berdiri menguping di sebuah percakapan rahasia antara Bu Ratih dengan Mbok Sarti. Tapi ketika Lastri membalikkan tubuhnya dan ingin pergi dari tempatnya berada menuju ke sebuah lorong yang akan membawanya ke dapur dan juga kamarnya, tiba-tiba saja Lastri dibuat terkejut dengan munculnya sosok Mbok Sarti tepat di hadapannya. Jantung Lastri berdetak kencang dan tubuhnya mulai gemetar ketika menatap wajah Mbok Sarti yang biasanya terlihat ramah dengan senyum yang mengembang, kini terlihat marah dan sangat pucat, serta tatapan matanya seolah sedang mengancam Lastri. Karena merasa sangat takut, Lastri pun langsung menundukkan wajah dan perlahan pergi dari hadapan Mbok Sarti yang tiba-tiba saja berdiri di hadapannya dengan tatapan mata serta wajah yang berbeda. Lastri yang merasakan hal janggal pun mulai memikirkan cara untuk pergi dari rumah besar milik Bu Ratih tersebut. Selain mendengar namanya disebut untuk menjadi pengganti Mbok Sarti, Lastri pun dibuat ketakutan dengan kemunculan Mbok Sarti yang sangat tiba-tiba. Padahal jelas-jelas Lastri mendengar jika Mbok Sarti sedang berada di dalam ruangan tersebut bersama Bu Ratih. Dan Lastri pun mendengar suara Mbok Sarti yang terus merintih kesakitan. Hari yang awalnya terasa biasa saja dengan singkat berubah menjadi hari paling mencekam yang pernah dirasakan oleh Lastri. Pada malam-malam sebelumnya, Lastri yang biasanya sudah tertidur pulas harus mengalami serangkaian kejadian yang pada akhirnya merubah nasibnya sendiri malam itu. Baru saja Lastri menutup pintu kamarnya, tiba-tiba saja Lastri mencium harumnya bunga melati yang memenuhi kamarnya. Beberapa detik kemudian, bulu kuduk Lastri meremang ketika dia mendengar suara gamelan yang seolah-olah memang ada di dalam kamar tersebut. Bersamaan dengan itu, Lastri pun merasakan kantuk yang luar biasa. Dan entah mengapa, tubuh Lastri pun tiba-tiba lunglai dan ambruk di tempat tidurnya. Baru saja Lastri memejamkan kedua matanya, tiba-tiba saja dia mulai melihat sosok makhluk gaib berwujud perempuan tua dengan rambut putih yang sangat kusut, serta wajah pucat yang dipenuhi keriput dan memiliki dua bola mata yang hitam pekat. Sosok nenek tua menyeramkan itu menyeringai ke arah Lastri sehingga membuatnya ketakutan setengah mati. Lastri yang hendak keluar dari dalam kamarnya tiba-tiba saja mendapati tubuhnya kaku tak dapat digerakkan. Dan ketika dia menoleh ke arah belakang, wajah seram dari sosok nenek berambut putih dengan kedua bola mata hitam itu sudah berada tepat di hadapan wajah Lastri dan nyaris saja saling menempel satu sama lain. Setelah beberapa detik menatap kedua bola mata hitam dan juga wajah keriput yang mengerikan itu, Lastri pun mulai dapat mengendalikan tubuhnya seiring menghilangnya sosok nenek menyeramkan tadi dari hadapannya. Tangan Lastri yang mulai bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikannya mulai memegang gagang pintu kamarnya dan perlahan membuka daun pintu tersebut. Setelah itu, kedua kaki Lastri pun mulai melangkah sendiri tanpa adanya keinginan untuk melangkah oleh Lastri. Kedua kaki yang tidak dapat lagi dikendalikan oleh Lastri tersebut mulai melangkah menuju ke sebuah kamar, tempat di mana dia mendengar percakapan rahasia antara Bu Ratih dengan Mbok Sarti. Langkah kaki yang perlahan tapi pasti menuju ke ruangan tadi coba dihentikan olehnya. Tapi dia pun tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Selain itu, yang membuat Lastri semakin ketakutan adalah seluruh ruangan yang ada di rumah mewah tersebut kini berubah sangat menyeramkan. Ruangan yang tadinya tampak bersih dan rapi itu kini mulai terlihat sangat berantakan dengan akar rambat dan dedaunan kering serta debu tebal yang menutup lantai rumah itu. Selain itu, pandangan mata Lastri pun mulai melihat banyak makhluk gaib di sekitarnya yang terbelenggu akar pohon besar di setiap dinding ruangan yang ada di rumah mewah tersebut. Pergi dari rumah terkutuk ini. Jika tidak, kau akan mati. Kau akan mati di rumah ini, ujar sosok perempuan kurus bergaun putih yang kedua bola matanya terlihat hampir keluar dari tempatnya. Perempuan kurus yang seluruh tubuhnya sedang terlilit sebuah akar pohon yang entah sumbernya dari mana terus mengatakan hal demikian ketika Lastri lewat tepat di hadapannya. Di tengah rasa ketakutan itu,
Lastri pun mulai merasa putus asa dan pasrah dengan apa yang sedang menimpanya. Lastri hanya bisa menangis menghadapi kejadian aneh yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Lastri pun sudah pasrah ketika nanti akan bernasib sama seperti puluhan sosok makhluk yang dilihatnya terbelenggu di dalam rumah itu. Langkah Lastri pun terhenti di depan pintu besar sebuah ruangan yang baru beberapa menit lalu mengungkapkan sebuah rahasia besar tentang Bu Ratih dan juga rumah mewahnya. Pintu besar yang tadinya terlihat sangat bagus itu kini terlihat kumuh dengan dipenuhi lumut di sekitarnya. Lastri yang masih menangis hanya bisa pasrah ketika pintu yang terlihat menyeramkan itu terbuka, dan langkah kedua kaki Lastri pun membawa tubuhnya masuk ke dalam ruangan gelap tersebut. Tapi anehnya, hanya dengan seketika sebuah ruangan yang gelap gulita dan terasa pengap itu berubah terang benderang dengan barang-barang yang tertata rapi di dalamnya. Selain itu, Lastri pun melihat Mbok Sarti sedang menyiapkan makanan di sebuah meja besar yang ada di sebelah kiri dari tempat Lastri berada. Hal aneh pun kembali terjadi ketika Lastri menoleh ke arah kanannya. Dia melihat dua orang perempuan muda sedang membersihkan ruangan tersebut. "Mereka berdua baru saja datang, Tri. Mereka akan membantumu mengurus rumah ini nantinya," ujar Mbok Sarti dengan senyum yang terlihat mengembang di wajah tuannya. "Besok aku akan kembali ke tempat asalku dan kau diminta oleh Bu Ratih untuk menggantikanku, Tri," imbuh Mbok Sarti yang perlahan mulai mendekat ke arah Lastri. Tapi Mbok, saya tidak," balas Lastri terbata-bata yang langsung dipotong oleh Mbok Sarti. "Kamu sudah dipilih, Tri, dan mau tidak mau kamu harus menggantikanku mengabdi pada Bu Ratih," seru Mbok Sarti yang sudah berdiri tepat di hadapan Lastri dengan jarak yang cukup dekat. "Bagaimana kalau aku menolaknya, Mbok?" ujar Lastri sambil menundukkan wajah. "Akibatnya fatal. Kau akan membunuh seluruh keluargamu secara tidak langsung," jawab Mbok Sarti tegas. "Apa salahku, Mbok? Kenapa aku harus menerima nasib buruk seperti ini?" tanya Lastri sambil menangis. "Kau sudah dipilih Kanjeng Ratu, dan ketika kau datang ke rumah ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Kau sudah dipilih untuk mengabdikan diri kepada Ndoro Putri Ratih Ayu yang merupakan keturunan Kanjeng Ratu dengan seorang pria bernama Joyo Sentano. Nanti kau akan tahu lebih banyak setelah kau diangkat menggantikanku, Tri," ujar Mbok Sarti menjelaskan. "Aku datang ke tempat ini hanya untuk bekerja, Mbok. Aku harus menanggung biaya pendidikan kedua putri dan seorang putraku. Aku tidak menginginkan hal seperti ini di sini," balas Lastri dengan air mata yang membasahi wajahnya. "Dengan adanya kau di tempat ini mengabdikan diri pada Ndoro Putri, kau tidak hanya dapat membiayai seluruh kebutuhan anak-anakmu, Tri, tapi kau juga dapat menyelamatkan nyawa mereka," seru Mbok Sarti dengan tegas. "Lihatlah sana, Tri," imbuh Mbok Sarti sambil menunjuk ke sebuah tempat yang dengan ajaibnya memunculkan gambaran dari ketiga anak Lastri. "Apakah kau ingin mereka yang menjadi pengabdi rendah di rumah ini?" tanya Mbok Sarti dengan mata yang terlihat memerah penuh amarah. "Tidak, Mbok, jangan sakiti anak-anakku, jangan ganggu mereka," balas Lastri yang tidak henti-hentinya menangis. Di tengah rasa sedih dan putus asanya tersebut, Lastri pun kembali didekati oleh Mbok Sarti yang langsung memegang kedua pundaknya. Seperti sedang menguatkan hati Lastri, Mbok Sarti pun terus mengatakan sesuatu yang hanya dapat didengar oleh Lastri melalui batinnya. "Hanya ini yang bisa aku lakukan untuk merubah nasib burukmu. Saat ini aku sudah tidak berada di dunia ini. Kunci dari semua kejadian buruk yang sedang dan akan kau alami ke depannya adalah jangan memakan semua jamuan yang akan kau dapatkan ketika pengangkatanmu sebagai pengabdi menggantikanku. Maafkan aku, Lastri," bisik Mbok Sarti yang terdengar di dalam batin Lastri. Setelah mengatakan hal tersebut, Mbok Sarti pun dengan tubuh lemahnya berjalan meninggalkan Lastri yang kini tinggal seorang diri berada di sebuah ruangan besar dan mewah tersebut. Tidak lama kemudian, entah datang dari mana, tiba-tiba saja muncul Bu Ratih yang sudah duduk di depan meja makan
yang kini sudah dipenuhi oleh makanan-makanan enak yang sangat membuat Lastri kagum. "Kemarilah, Cak Ayu. Kini kau abdi setiaku yang akan menggantikan Mbok Sarti yang sudah menjadi pengabdi selama 25 tahun di sini," pinta Bu Ratih yang menjelaskan kepada Lastri. "Makanlah sepuasmu, Cak Ayu, karena ini adalah simbol dari pengangkatanmu menggantikan Mbok Sarti," ujar Bu Ratih yang terlihat sangat cantik dan lebih muda daripada Lastri. "Aku menerima semua perintah Doro Ayu dan akan menjalaninya dengan taat," ujar Lastri yang masih berdiri di samping kursi kayu dengan sandaran tinggi yang berada tepat di depan meja yang dipenuhi makanan. "Baiklah Lastri, aku menerima sumpah janji setiamu itu. Sekarang kembalilah ke kamarmu, biar aku selesaikan urusanku," jawab Bu Ratih sambil tersenyum manis. "Baik Doro Ayu," jawab Lastri sambil menganggukkan kepalanya dan pergi meninggalkan meja makan yang dipenuhi dengan makanan lezat tersebut. Nasib baik di antara buruknya kenyataan hidup yang sedang dialami Lastri pun mendatanginya. Bukan tanpa alasan, Lastri yang sudah melupakan pesan dari Mbok Sarti untuk tidak memakan makanan yang ada di meja makan tersebut, sebenarnya sangat berhasrat untuk melahap semua makanan yang terlihat lezat di matanya. Tapi entah mengapa, seperti mendapatkan sebuah dorongan besar, Lastri pun langsung mengucapkan sumpah janji setianya untuk mematuhi dan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Bu Ratih atau yang biasa dipanggil Doro Ayu oleh Lastri. Karena merasa yakin dan tidak merasa sedikit pun curiga, akhirnya Bu Ratih pun meminta Lastri untuk kembali ke kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, sang pengabdi baru itu mulai merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakannya. Pendengarannya tiba-tiba saja menjadi tajam dan dapat mendengar suara-suara misterius yang ada di sekitarnya. Begitu juga dengan penglihatannya. Lastri sang pengabdi kini mulai dapat melihat sosok-sosok makhluk astral di sekitarnya. Bahkan dia bisa melihat makhluk yang berada di luar dinding kamarnya tersebut. Rasa kantuk dan lelah setelah banyak mengeluarkan energi untuk mendengar suara-suara makhluk gaib serta melihat kelebatan-kelebatan bayangan pun membuatnya terlelap dengan sangat cepat. Lastri pun mulai masuk ke alam bawah sadarnya dan bermimpi bertemu kembali dengan sosok Mbok Sarti. "Ada sebuah lemari kayu tua di kamarku. Di sana kau akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Jika kau mampu, pergilah dari rumah itu dan selamatkanlah sukmaku yang saat ini sedang terjebak di alam gaib di bawah kekuasaan Kanjeng Ratu. Inilah terakhir kalinya kita bertemu, Lastri, karena seluruh energiku sudah aku gunakan untuk membantumu. Berhati-hatilah dan tetaplah hidup untuk membebaskan diri dari jerat iblis penguasa rumah ini," ujar Mbok Sarti yang perlahan menghilang dari pandangan Lastri. Lastri pun terbangun dengan tubuh dipenuhi keringat. Jam di dinding kamarnya masih menunjukkan pukul 8 malam. Padahal Lastri sudah merasa sudah mengalami banyak hal malam itu, tapi seolah-olah waktu tidak berjalan. Dari balik pintu kamarnya, Lastri mendengar suara ketukan pintu dan suara seseorang yang memanggilnya. Tanpa menunggu lama, Lastri pun segera beranjak dari tempat tidurnya dan membukakan pintu kamarnya. Tetapi betapa terkejutnya dia ketika melihat sosok Mbok Sarti berdiri di hadapannya dengan senyum ramah yang mengembang. Lastri yang sempat tercengang pun dibuat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi padanya hari itu. "Ibu minta dibuatkan jamu masuk angin, Tri. Ayo cepat, kamu ke dapur," ujar Mbok Sarti sambil tersenyum ramah pada Lastri. Iya Mbok," balas Lastri gugup. "Kamu ganti baju dulu ya, bajumu basah itu loh," ucap Mbok Sarti sambil memegang pakaian yang dikenakan Lastri. "Iya Mbok," jawab Lastri lagi. "Apa yang sebenarnya terjadi pada diri ini, Gusti?" bisik Lastri dalam hatinya ketika dia menutup pintu kamar kembali. Sesampainya di dapur, Lastri pun langsung membuatkan jamu herbal yang telah diminta Mbok Sarti untuk Bu Ratih. Setelah menyelesaikan tugasnya, Lastri pun langsung mengantarkan jamu buatannya itu ke ruang makan yang berada di depan dapur. Di sana tampak Bu Ratih sedang duduk di depan meja makan besar, ditemani oleh seorang perempuan muda yang tidak lain
adalah anak sulung dari Bu Ratih. Nah, ini Mbak Lastri. Nanti Mbak Lastri yang akan menggantikan Mbok Sarti, ujar Bu Ratih kepada anak perempuannya yang duduk di sampingnya. Apa yang baru saja dikatakan Bu Ratih pun sontak membuat Lastri terkejut saat itu. Lastri yang merasa sudah tahu jika dia akan menggantikan tugas Mbok Sarti hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu mau kan, Tri, menggantikan Mbok Sarti? Kasihan beliau sudah tua dan akan menikmati masa tuanya di kampung, ujar Bu Ratih menegaskan kembali pernyataannya. Tenang Mbak, nanti gaji kamu akan dinaikkan 3 kali lipat sama ibu, saut perempuan muda yang tidak lain adalah putri kesayangan Bu Ratih. Soal itu gampang lah. Oh iya Tri, kenalkan, ini Mbak Rara, anak ibu yang pertama. Dia yang saat ini memegang perusahaan ibu di Kuala Lumpur, ujar Bu Ratih sambil tersenyum ke arah Lastri. Besok Mbok Sarti akan kembali pulang ke kampung halaman, tapi sebelum itu dia akan membawa 2 orang ke rumah ini untuk membantu kamu mengurus semua kebutuhan rumah ini, imbuh Bu Ratih lagi. Baik Bu, balas Lastri sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ya sudah, sekarang kamu istirahat dulu. Besok malam anak-anak ibu yang lainnya akan berkumpul di rumah ini, ujar Bu Ratih. Keesokan harinya, Lastri pun memulai aktivitasnya seperti biasa. Lastri terbangun pada pukul 4 pagi dan mulai kegiatannya memasak seperti biasanya. Tidak ada yang aneh pagi itu. Semua berjalan normal, walaupun semalam Lastri mengalami serangkaian kejadian janggal yang sangat nyata dirasakannya. Seperti biasa, Mbok Sarti pun baru terbangun sekitar pukul 5 pagi dan membantu pekerjaan Lastri. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa, Mbok Sarti pun tampak bersemangat seperti hari-hari sebelumnya. Sungguh sebuah hal yang sangat membuat Lastri bingung. Karena mungkin merasa penasaran, Lastri pun memberanikan diri menanyakan sesuatu kepada Mbok Sarti. Mbok, apa benar Mbok Sar mau pulang ke desa dan berhenti bekerja di rumah ini? Tanya Lastri sambil menatap ke arah Mbok Sarti. Aku ini sudah tua, Tri. Usiaku sudah 65. Sudah 25 tahun aku mengurus semua kebutuhan di rumah ini. Sejak anak-anak Bu Ratih masih usia 5 tahun, jawab Mbok Sarti dengan senyum di wajahnya. Lalu, apakah benar saya yang akan menggantikan si Mbok di sini? Tanya Lastri lagi. Bu Ratih sudah merasa cocok dengan kamu. Beliau juga sudah percaya dengan kamu. Jadi ya begitulah, kamu akan menggantikan si Mbok mengurus rumah ini, dibantu 2 orang baru yang nanti siang akan datang. Nanti setelah si Mbok pergi dari sini, kamu segeralah menempati kamar yang si Mbok tempati ya, supaya ketika Bu Ratih memerlukan bantuan, kamu bisa dengan cepat datang ke kamarnya, imbuh Mbok Sarti lagi. Hari itu semua berjalan normal seperti hari-hari sebelumnya. Bu Ratih pun langsung pergi ke kantornya setelah menyantap sarapan pagi yang dimasak oleh Lastri. Seperti biasanya, Bu Ratih pergi bersama Pak Teguh yang sudah 10 tahun lebih menjadi supir pribadinya. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganjal di benak Lastri ketika itu. Lastri merasa ada yang aneh dengan Bu Ratih yang sama sekali tidak mengucapkan salam perpisahan kepada Mbok Sarti yang akan pergi meninggalkan rumah besar miliknya untuk kembali ke kampung halamannya. Lastri merasa semua biasa saja dan tidak ada suasana haru menjelang kepergian Mbok Sarti yang sudah 25 tahun berada di rumah itu. Hal sama pun terjadi kepada Mbok Sarti. Perempuan berusia 65 tahun itu terlihat biasa saja. Tri, kalau kamu mau belanja, sekarang saja, biar tidak kesiangan, ujar Mbok Sarti yang meminta Lastri untuk membeli sayuran di warung yang berada di daerah tersebut. Iya Mbok, jawab Lastri yang langsung bersiap untuk pergi ke warung langganannya. Sesampainya Lastri di rumah mewah Bu Ratih, Lastri pun dikejutkan dengan 2 orang perempuan muda yang sudah berada di dalam rumah itu. Yang membuat Lastri merasa bingung saat itu adalah 2 perempuan itu yang semalam dilihatnya berada di ruangan besar dengan meja makan yang dipenuhi banyak makanan. Dan anehnya lagi, 2 perempuan muda yang sudah ditemuinya semalam itu sedang mengerjakan pekerjaan rumah
seperti sudah tahu dengan tugas yang harus mereka kerjakan. "Pasti mbaknya ini Mbak Lastri kan?" seru salah satu perempuan muda yang sedang membersihkan ruang tamu besar di rumah Bu Ratih. "Iya betul," jawab Lastri sambil tersenyum. Walau merasa janggal dengan kedatangan dua perempuan yang semalam telah ditemuinya, tapi Lastri berusaha untuk tetap tenang. "Nama saya Sekar dan ini adik saya Ningrum," balas salah satu perempuan yang usianya jauh lebih muda daripada usia Lastri. "Mbok Lastri kemana Sekar?" tanya Lastri pada Sekar sambil masuk ke dalam menuju ke arah dapur. "Mbok Lastri udah pulang mbak, beliau dijemput mobil hitam yang baru saja keluar pagar rumah ini sebelum Mbak Lastri datang tadi," jawab Sekar menjelaskan. Tanpa membalas pernyataan Sekar, Lastri yang merasa penasaran pun segera berjalan ke arah kamar Mbok Sarti yang memang sudah tidak terkunci. Kamar yang terlihat tertata rapi itu seperti sudah lama tidak ditempati. Kamar yang seharusnya bersih karena ditempati Mbok Sarti terlihat berdebu di beberapa bagian. Setelah masuk ke dalam kamar tersebut, Lastri pun lalu mengunci kamar itu dari dalam dan segera mencari sesuatu di sebuah lemari kayu yang terlihat sangat usang. Dengan perlahan, Lastri pun membuka pintu lemari dan mendapati debu dan juga sarang laba-laba di bagian dalamnya. Selain itu, Lastri pun menemukan lipatan kertas yang sudah berwarna kekuningan di dalamnya. Lastri segera mengambil kertas tersebut dan membuka lipatannya sambil mencari posisi nyaman di dalam kamar berdebu yang sebelumnya ditempati Mbok Sarti. Jika ada yang menemukan kertas ini, berarti orang tersebut adalah orang yang akan menggantikan sosok wanita tua yang menjadi orang kepercayaan di rumah ini. Perkenalkan, namaku Sarti, dan pada hari ini, tahun 1980, aku menuliskan pesan ini kepada orang yang berasal dari Trah Mangkutirta, orang yang akan menggantikan tempatku sebagai pengabdi di rumah ini, rumah iblis terkutuk yang memiliki dendam kesumat kepada keturunan Trah Mangkutirta. Sejenak, Lastri berhenti membaca tulisan tangan dengan huruf Latin bersambung dengan ejaan lama yang belum disempurnakan. Lastri mencerna setiap tulisan yang ada di sebuah kertas usang yang ada di tangannya. "Setelah kau membaca tulisanku ini, segeralah pergi dari sekitar rumah terkutuk ini, agar kau tidak menjadi salah satu korban seperti kami," tegas tulisan yang terus dibaca oleh Lastri. "Aku dan ketiga putriku sudah terjebak selama puluhan tahun di rumah ini, rumah yang dimiliki salah satu keturunan dari sosok makhluk gaib yang menguasai sebuah daerah ini, memiliki kekuatan tinggi dan terlihat awet muda. Dia bernama Doro Ratih Ayu, atau biasa dipanggil dengan sebutan Bu Ratih. Memang sulit untuk dapat keluar dari rumah ini, apalagi kau sudah memakan pemberian dua gadis yang bernama Sekar dan Ningrum. Tapi kau harus berusaha sekuat tenaga untuk pergi dari sini sebelum perempuan iblis pemilik rumah ini datang." Imbuh tulisan yang ada di selembar kertas usang tersebut. "Mbak Lastri, ayo kita makan mbak," ujar Ningrum yang membuat Lastri terkejut. Mendengar suara dari Ningrum, Lastri pun segera melipat kembali kertas usang yang seluruh isi pesan dari kertas itu belum dibacanya. Lastri lalu menaruh kertas tersebut di sebuah dompet kecil yang selalu dibawanya kemanapun dia pergi. "Iya, sebentar Ning," balas Lastri dari dalam kamar. Setelah dia keluar dari dalam kamar yang selama ini ditempati Mbok Sarti, tangan Lastri pun lalu diraih oleh Ningrum yang membawanya ke meja makan tempat biasa Bu Ratih makan. "Aku bawa jajanan pasar mbak, ayo kita makan sama-sama," ujar Sekar sambil menunjukkan satu tampah berisi macam-macam jajanan pasar tersebut. "Tapi makannya jangan di meja ini, kurang sopan, karena ini adalah tempat Bu Ratih biasa makan. Gimana kalau kita makan di tempat aku biasa istirahat?" balas Lastri yang masih terlihat tenang menghadapi dua perempuan muda yang memang semalam ditemuinya. Tanpa menunggu persetujuan dari Sekar dan Ningrum, Lastri pun langsung membawa tampah wadah jajan pasar yang ada di atas meja makan tersebut ke arah luar. Karena tahu kemana Lastri akan membawa makanan tersebut, Sekar pun langsung mencegah langkah Lastri dengan menarik tampah wadah jajan pasar yang dibawa oleh Lastri. Tapi sialnya, beberapa makanan pun jatuh dan sebagian ada yang sampai terlempar keluar rumah
melalui pintu samping yang memang biasa dibuka oleh Lastri. Mengetahui hal tersebut, Ningrum dan Sekar pun merasa kesal, dan dengan cepat Ningrum langsung mendorong tubuh Lastri hingga dia jatuh keluar pintu. Tapi itu bukanlah hal buruk bagi Lastri, karena akhirnya Lastri tahu jika jajan pasar tadi adalah kotoran dan bangkai binatang yang berbau sangat busuk. Lastri yang sudah menyadari semua kejanggalan itu perlahan berdiri dan berjalan mundur menjauhi pintu tempat di mana Sekar dan Ningrum berada. "Manusia sialan!" keluh Ningrum yang terlihat sangat kesal. "Siapa kalian yang sebenarnya? Dan di mana Mbok Sarti saat ini?" tanya Lastri yang kini berjarak cukup jauh dengan Sekar dan Ningrum. "Kembalilah ke dalam rumah ini. Kami akan menjelaskan semuanya," balas Sekar yang terlihat tersenyum kepada Lastri. "Aku tahu, kalian bukanlah manusia. Kalian adalah para pengabdi iblis pemilik rumah ini," seru Lastri yang merasa kesal dengan Sekar dan Ningrum. Setelah berkata seperti itu, Lastri pun langsung berlari ke arah pintu pagar yang ada di depan rumah besar dan mewah tersebut. Sungguh beruntung nasib Lastri kala itu. Dia adalah orang terakhir yang keluar masuk melalui pintu pagar yang tidak terkunci itu. Hingga saat itu, Lastri pun dapat keluar dengan leluasa. Dari kamar yang berada di lantai 2, terlihat Sekar dan Ningrum menatap tajam ke arah Lastri yang sudah berdiri di luar pagar. Seketika itu juga, rumah megah yang selama beberapa bulan terakhir ditempati oleh Lastri pun terlihat berubah. Kondisi rumah terlihat sangat menyeramkan dengan dipenuhi oleh tanaman rambat yang menempel pada seluruh bagian dindingnya. Tidak hanya itu saja, Lastri mulai melihat sosok-sosok makhluk gaib dengan berbagai wujud dari balik jendela kaca yang ada di rumah besar itu. Tidak lama setelah itu, ketika Lastri sudah berjalan menjauhi rumah yang menurut pandangan matanya adalah sebuah rumah tua, tiba-tiba saja melintas sebuah mobil sedan berwarna hitam. Dan betapa terkejutnya Lastri ketika dia melihat sosok perempuan tua berambut putih yang semalam ditemuinya berada di samping Bu Ratih yang menatap tajam ke arah Lastri dari balik kaca jendela mobilnya. Dan ketika mobil itu berhenti, Lastri pun segera berlari menjauh dan masuk ke dalam sebuah gang kecil yang berada tidak jauh dari deretan rumah-rumah besar yang ada di daerah tersebut. Lastri yang sudah merasa aman lalu berjalan ke arah warung sayur yang menjadi satu-satunya warung langganannya berbelanja. Sesampainya di sana, Lastri yang terlihat linglung pun segera menceritakan semua kejadian yang dia alami sejak malam tadi. Tapi sepertinya tidak ada satu orang pun yang mempercayai cerita Lastri dan bahkan menganggap Lastri sedang berhalusinasi. Bahkan ada juga yang menganggap dia sudah kehilangan kewarasannya. Awalnya beberapa warga yang ikut mendengar cerita Lastri ingin membawa kembali Lastri ke rumah besar milik Bu Ratih yang juga sudah dikenal oleh warga sekitar. Namun Lastri menangis jadi-jadinya ketika dia dipaksa akan diantarkan kembali ke rumah tersebut. Beruntungnya di sana ada seorang perempuan parubaya yang mempercayai cerita Lastri. Dan perempuan parubaya bernama Bu Saripah itu akhirnya membawa Lastri ke rumahnya dan akan mengantarkan Lastri kembali ke kampung halamannya. Di rumah Bu Saripah yang memang warga asli daerah tersebut, Lastri pun kembali menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Tidak lupa, Lastri pun memberikan kertas usang berwarna kekuningan yang berisi pesan dari Mbok Sarti. "Saya percaya dengan apa yang Mbak Lastri ceritakan, karena saya bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang," ujar Bu Saripah menjelaskan. "Tolong saya, Bu, jangan sampai saya dibawa kembali ke rumah itu. Saya akan dijadikan pengabdi untuk menggantikan Mbok Sarti di rumah itu," seru Lastri sambil menangis terseduh. "Insya Allah Mbak Lastri aman di rumah saya. Saya dan keluarga saya akan menjaga Mbak Lastri sebelum kami mengantarkan Mbak Lastri kembali ke kampung halamannya," balas Bu Saripah yang membuat Lastri merasa lega. "Tapi jangan kaget, nanti malam pasti banyak setan demit pada datang ke rumah ini untuk mengambil lagi jiwa Mbak Lastri," sambung Pak Kadir yang membuat Lastri kembali terkejut. "PA lu bang, ini orang baru aja tenang, malah lu takut-takutin lagi," saut Bu Saripah menanggapi ucapan dari kakak tertuanya. Bu Saripah memang tinggal bersebelahan dengan Pak Kadir. Kedua kakak beradik yang sama-sama mengerti akan hal gaib itu memang sering dimintai tolong ketika ada orang yang bersinggungan langsung dengan makhluk gaib.
Ya kalau dia pada kemari, kita majuin bareng-bareng bang, celetuk Pak Iwan, suami dari Bu Saripah. Ya udah sih, kayak biasanya saja, saut Pak Kadir dengan tenang. Tuh kan mbaknya tenang aja ya. Itu abang saya tuh yang pakai peci merah buluk, namanya Pak Kadir, cekernya dekil. Nah, yang ganteng itu suami ibu, namanya Pak Iwan. Ntar juga rumah ini rame, anak-anak ibu belum pada pulang. Ada anak-anak Pak Kadir juga nanti, ujar Bu Saripah yang membuat Lastri merasa tenang kala itu. Setelah dapat menenangkan Lastri, Bu Saripah pun mulai membuka lipatan kertas yang diberikan oleh Lastri. Setelah beberapa saat, Bu Saripah pun langsung mengatakan sesuatu kepada Pak Kadir tentang isi dari pesan yang ditulis di dalam kertas usang berwarna kekuningan itu. Bang, abang inget gak waktu rumah paling gede tempat Neng Lastri kerja itu baru selesai dibangun? Tanya Bu Saripah kepada Pak Kadir. Ingat, ada 5 orang mati jadi tumbal proyek rumah itu kan? Jawab Pak Kadir sambil menghisap rokok kreteknya dalam-dalam. Bukan itu bang, abang inget gak mbak-mbak yang beberapa bulan kerja di rumah itu? Kan sempet tuh abang godain waktu itu, ujar Bu Saripah menceritakan masa lalu tentang rumah tempat Lastri bekerja itu. Oh, Titi apa ya namanya? Gua inget, itu orang tahu-tahu ngilang begitu aja kan? Titi dah kalau nggak salah namanya, balas Pak Kadir sambil terus mengingat-ingat nama perempuan yang dimaksud oleh Bu Saripah. Sarti kali bang, celetuk Bu Saripah yang membuat Pak Kadir terkejut. Nah iya, tuh cewek demplon banget dulunya. Padahal gue sempet demen sama tuh cewek dulu, tapi sayangnya dia pulang kampung kagak bilang-bilang, seru Pak Kadir yang merasa kecewa. Dia kagak pulang kampung bang, dia mati di rumah itu. Dia dijadiin pengabdi setia sampai dia tua di rumah itu, ujar Bu Saripah yang sontak membuat Pak Kadir terkejut. Wah, sok tahu lu Pak, balas Pak Kadir. Lah ini dia nulis wasiat di kertas ini nih, ujar Bu Saripah sambil menunjukkan kertas yang dipegangnya. Apa kata dia? Tanya Pak Kadir penasaran. Dia diminta jadi pengabdi di rumah itu, melayani Ndoro Ratih Ayu, karena dia berasal dari terah keluarga Mangkutirto yang sudah menjadi musuh dari keluarga Ndoro Ratih Ayu sejak zaman dahulu kala bang, ujar Bu Saripah menjelaskan. Ditumbalin juga dia di rumah itu? Tanya Pak Kadir yang semakin penasaran. Bukan ditumbalin bang, tapi dijadiin pengabdi. Gampangnya jadi pembantu dah, tapi pembantu yang melayani nyonya itu seumur hidupnya, balas Bu Saripah menjelaskan. Semalam saya mendengar Mbok Sarti merintih minta ampun dari dalam sebuah ruangan bu. Suaranya terdengar seperti orang yang dicekik, sahut Lastri menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh Bu Saripah. Nah, bener kan? Jadi cewek yang dulu abang sering godain itu kagak kemana-mana bang. Dia sampai tua ada di dalam rumah itu, seru Bu Saripah. Kurang ajar tuh orang kaya, tega-teganya memperbudak orang. Dan yang gua heran, itu perempuan yang namanya Ratih. Perasaan kagak tua-tua dah, padahal umurnya sepantaran kita kan, ujar Pak Kadir yang merasa jengkel kala itu. Dia itu keturunan demit bang, makanya bisa awet muda, sahut Bu Saripah menjelaskan. Udah, ntar lagi ceritanya. Lu pada gak ngerasain apa ada hawa panas yang datang ke rumah ini? Ujar Pak Iwan yang langsung membaca ayat-ayat suci untuk melawan hawa panas dari makhluk gaib yang tiba-tiba saja datang. Buset, kagak mau nunggu sampai malam dia. Kalau gitu, kita sikat sampai bersih itu Nyai Ndoro, sambung Pak Kadir yang sudah bersiap dengan tasbihnya. Lelaki berambut panjang dan ikal itu mulai memejamkan kedua matanya sambil tangan kanannya terus memutar tasbih kayu cendana. Sementara itu, Bu Saripah merapatkan tubuhnya dengan tubuh Lastri untuk menghalangi energi hitam yang mulai menyerang mereka. Tidak lama berselang, terdengar suara ledakan kencang yang berasal dari atas rumah Pak Kadir dan juga Bu Saripah. Ledakan keras yang terjadi di siang hari itu pun membuat para tetangga Pak Kadir dan juga Bu Saripah terkejut, lalu mulai berdatangan ke rumah mereka. Tapi ketika mengetahui Pak Kadir sedang serius sambil terus memutar tasbih dengan kedua mata yang terpejam, akhirnya para tetangga Pak Kadir dan juga Bu Saripah pun segera kembali ke rumah masing-masing.
Para tetangga yang sudah tahu jika Pak Kadir dan Bu Saripah dan juga suaminya bukanlah orang sembarangan langsung masuk ke dalam rumah mereka masing-masing. Mereka tahu jika keluarga Pak Kadir sedang mendapatkan serangan gaib dari dukun-dukun yang biasa menjadi lawannya. "Nenek Ratih minta si Lastri dibalikin ke rumahnya, Wan," ujar Pak Kadir yang sepertinya telah berkomunikasi dengan Bu Ratih. "Enak aja, keenakan dia. Suruh ambil sendiri kalau bisa, Bang," balas Bu Saripah yang masih memejamkan kedua matanya di samping Lastri yang terlihat sangat lemah. "Jadi kita gas aja nih," saut Pak Kadir menegaskan. "Gas aja udah, kapan lagi kita nolongin orang dan menghancurkan kezoliman? Apalagi ini sebangsa demit yang lakuin," seru Pak Iwan dengan penuh semangat. "Ya sudah, gas aja lah, biar kata dia gak pernah ganggu kita. Tapi kan kita nolongin nyawa orang ini," imbuh Bu Saripah menyemangati. "Nah, pas banget itu, si Nurul sama Yogi pulang. Jadi kita bisa rame-rame ngacak-ngacak sarang demit di rumah gedong itu," seru Pak Kadir yang merasa senang ketika dua keponakannya pulang. "Ada apaan, Pak? Hawanya panas banget, terus gelap banget dah," ujar Yogi sambil mencium tangan kedua orang tuanya dan juga uaknya tersebut. "Biasa, Gi, kita diserang Putri Kanjeng Ratu. Lu pada bantuin kita ya?" balas Pak Kadir sambil tersenyum. "Ya udah, biar Nurul sama Yogi jaga deh. Ntar Yogi nyusul belakangan," ucap Yogi yang membuat Pak Kadir resah. "Udah bareng aja, biar Nurul yang jaga. Oke ganteng," balas Pak Kadir yang langsung disetujui oleh Yogi. Tanpa diminta, Nurul pun langsung menutup pintu rumahnya dan semua korden jendelanya. Sementara Bu Saripah berjalan memapah Lastri ke sebuah ruangan yang tampak bersih dan wangi. "Insya Allah di sini aman, Mbak Lastri," ujar Bu Saripah yang meminta Lastri duduk bersandar di dinding ruangan yang terasa sejuk. Tidak lama kemudian, Pak Kadir, Pak Iwan dan juga Yogi sudah terlihat duduk bersila berhadapan, sementara Bu Saripah duduk di belakang tubuh Pak Iwan dan juga Yogi. Mereka pun lalu membacakan sebuah zikir sambil memejamkan kedua mata. Dan setelah itu, mereka terdiam dan tidak terdengar lagi suara dari mulut mereka masing-masing. "Ini Mbak, ayo diminum. Kenalin, nama saya Nurul," ucap Nurul perlahan kepada Lastri. Lastri yang merasa terharu dengan perlakuan baik dari keluarga Bu Saripah pun hanya bisa menangis. Dan tidak lama kemudian, Nurul pun langsung memeluk tubuh Lastri mencoba menenangkannya. "Yang sabar ya Mbak, insya Allah Ibu sama Bapak dan juga Uwa serta Abang Nurul bisa membantu Mbaknya ini," bisik Nurul kepada Lastri. Tidak lama kemudian, tubuh Pak Kadir pun gemetar dan terlihat seperti mengeluarkan asap. Begitu juga dengan tubuh Yogi. Hanya tubuh Pak Iwan yang saat itu terlihat tenang tanpa bergerak sedikit pun. "Mereka sedang apa, Kak?" tanya Lastri kepada Nurul. "Mereka sedang bertempur melawan makhluk gaib yang meminta Mbaknya," balas Nurul perlahan. "Oh iya, nama saya Lastri, Kak," bisik Lastri memperkenalkan diri. Hampir setengah jam berlalu. Akhirnya Pak Iwan, Pak Kadir, Yogi dan juga Bu Saripah kembali tersadar. Mereka pun serentak mengucapkan syukur atas apa yang telah mereka lakukan saat itu. "Alhamdulillah, akhirnya kamu bisa bebas, Mbak," ujar Bu Saripah yang langsung bangkit dari duduknya dan menghampiri Lastri. "Nanti kita sama-sama ke rumah itu untuk mengambil pakaian Mbak Lastri dan juga uang gaji selama Mbak Lastri bekerja di sana," imbuh Bu Saripah sambil tersenyum. "Tapi maaf, kita nggak bisa menyelamatkan Bu Sarti yang memang sudah menjadi pengabdi setia di rumah itu. Dan sekarang Bu Sarti harus menjadi pengabdi di Istana Ratu yang merupakan orang tua dari si Ratih," ujar Pak Kadir yang terlihat tampak sedih. "Udah Bang, segala nenek-nenek pakai disesalin. Udah nasibnya Bu Ratih itu mah," celetuk Pak Iwan. "Tahu nih, aki-aki masih ganjen aja. Lagian kalau abang bisa nolongin Bu Sarti, emang abang mau kawin sama nenek-nenek?" saut Bu Saripah yang kesal dengan kelakuan kakak tertuanya. "Bukan begitu. Sebenarnya dia mau bebas dan gak mau jadi pembantu lagi. Apalagi dia jadi pembantu sampai nanti hari akhir," balas Pak Kadir sambil menggelengkan kepalanya. "Udah nasibnya Bang, mau dikata apa? Kalau kita gak terlambat, mungkin kita bisa nolongin Bu Sarti juga,"
saut Pak Iwan yang langsung dibenarkan oleh Pak Kadir. "Ya udahlah, yang penting lu bisa selamat dan sehat, Neng," balas Pak Kadir sambil menatap Lastri. Keesokan harinya, Pak Kadir, Pak Iwan, dan Bu Saripah pun mengantarkan Lastri bertemu dengan Bu Ratih untuk mengambil barang-barangnya dan juga uang gajinya di rumah besar milik Bu Ratih tersebut. Sesampainya di sana, mereka sudah ditunggu oleh Bu Ratih di pendopo rumahnya yang berada di bagian samping. Di pendopo itu juga, barang-barang Lastri sudah terkumpul. Dan tanpa merasa sedikit pun bersalah, Bu Ratih menyerahkan barang-barang milik Lastri serta sebuah amplop coklat yang berisi uang gajinya selama beberapa bulan bekerja di rumah itu. Tanpa banyak bicara, Pak Kadir, Pak Iwan, Bu Saripah, dan juga Lastri pun segera berpamitan kepada Bu Ratih. Bu Ratih hanya tersenyum sambil mengatakan, "Saya adalah manusia yang akan terus mencari seorang pengabdi untuk mengurus segala kebutuhan saya," kata Bu Ratih dengan santai sambil berlalu masuk ke dalam rumah mewahnya. Ngambang ya ceritanya. Berarti Ibu Ratih ini masih ada dong sampai sekarang. Masih ada ya modelan manusia begini. Ya, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari hal-hal seperti ini. Yaudah, gitu aja cerita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Silahkan subscribe bagi yang belum, share videonya, dan jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama harus pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, mimpi indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.